Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istana bisunnatihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas sirah nabawiyah. Di pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan sebagian besar dari hadis-hadis yang mensifatkan tentang karakter fisik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah kita sebutkan pula urgensi mengetahui dan mengenal sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan sirah beliau, dimulai dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita membahas tentang kelahiran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perlu kita ketahui beberapa hal. Yang pertama, diterangkan oleh para ulama bahwa sebelum diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi manusia atau kondisi dunia secara umum pada waktu itu berada di dalam kegelapan, berada di dalam kehancuran, baik dari segi akidah, berbagai macam kesyirikan yang merajalela, maupun dari segi moral. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha nadhara ila ahlil ard. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat kepada penduduk bumi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka, baik itu orang Arabnya maupun orang non-Arab. Allah murka kepada mereka karena mereka berada di dalam kesesatan dan penyimpangan yang sangat luar biasa. Arabahum wa ajamahum, baik orang Arabnya maupun orang yang bukan Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir dari orang-orang yang senantiasa ahlul kitab, yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi manusia secara umum sebelum diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu bangsa Romawinya, bangsa Persianya, termasuk Jazirah Arab, ya, termasuk pula adalah Jazirah Arab, ya. Diterangkan oleh para ulama bahwa Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di dalam penyimpangan dan kesesatan yang sangat luar biasa. Mereka menyembah berhala, ya. Dan kita tahu banyak berhala-berhala yang disembah oleh mereka yang mereka anggap itu sebagai Tuhan. Begitu pula dari segi akhlak, dari segi moral, maka orang-orang Jazirah Arab berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Di antara kerusakan moral mereka di waktu itu adalah merebaknya perzinahan. Bahkan disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, perzinahan yang terjadi di Jazirah Arab, yang merajalela di Jazirah Arab pada waktu itu bentuknya bervariasi. Ada perzinahan yang dikenal dengan istibdha. Istibdha itu adalah seorang suami yang dia berkata kepada istrinya, nanti jikalau engkau suci dari haid, maka engkau datangi si fulan, lalu kemudian engkau bersetubuh dengannya. Sebelum engkau bersetubuh dengannya, maka saya tidak akan mau menyentuh engkau. Jadi dia jual istrinya. Lihat bagaimana rusaknya moral mereka pada waktu itu, di mana kecemburuan seorang lelaki perintah istrinya untuk berzina dengan orang lain. Kemudian juga disebutkan bahwa biasa di masa itu seorang wanita disetubuhi oleh lelaki yang banyak, kadang jumlah mereka sampai belasan. Lalu kemudian nanti jikalau wanita tersebut hamil dan melahirkan anak, maka wanita tersebut memanggil seluruh laki-laki yang pernah menyetubuhinya. Lalu dia pilih satu orang, siapa yang dia ingin jadikan suaminya, dan lelaki yang terpilih tidak bisa menolak. Ini merebak dan merajalela di masa itu. Dan banyak wanita-wanita yang berprofesi sebagai pelacur di masa itu. Mereka itu yang wanita-wanita berprofesi sebagai pelacur itu biasanya mereka menaruh bendera merah di depan rumah mereka.
Siapapun yang ingin berzina dengannya, maka dia bisa masuk dan membayar. Ini diantara kerusakan moral pada waktu itu. Begitu pula diantara kerusakan moral orang-orang Jazirah Arab di masa itu adalah mereka gemar meminum khamar dan melakukan perjudian. Dan khamar itu dijadikan sebagai minuman kebanggaan mereka. Mabuk-mabukan itu adalah tradisi mereka di masa itu. Dan kita tahu bahwa khamar itu adalah ummu syarr, induk dari segala keburukan. Induk dari segala keburukan. Termasuk pula di antara kebiasaan buruk yang merebak di Jazirah Arab pada masa itu adalah kebiasaan mereka mengubur anak wanita. Membunuh anak wanita-wanita mereka. Jadi apabila istrinya hamil lalu melahirkan anak wanita, maka anak wanita itu dibunuh oleh mereka. Makanya Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila ada di antara mereka yang diberikan kabar gembira bahwa anak yang akan lahir untuknya adalah anak wanita, anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajahnya menghitam, wa huwa kadhib, dan dia marah, tidak senang dengan kelahiran anak wanita. Apa yang mereka lakukan dengan anak wanita? Mereka kubur hidup-hidup. Jadi ada dua pilihan. Biasa mereka lakukan, ada yang begitu lahir lalu diketahui anaknya perempuan, maka dikubur langsung hidup-hidup. Bayi dikubur hidup-hidup. Itulah yang kata Allah Azza wa Jalla, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti pada hari kiamat tatkala al-mau'udah, bayi-bayi wanita itu, su'ilat, dia ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa yang membuat dia dibunuh? Ini kebiasaan yang merebak dan merajalela di Jazirah Arab di masa itu. Kenapa mereka tidak suka dan benci dengan anak perempuan? Disebutkan ada beberapa alasan yang diterangkan oleh para ulama. Alasan yang pertama, kata para ulama, dahulu sering terjadi perang antar kabilah, antar suku di tengah bangsa Arab di masa itu. Maka disebutkan pada satu ketika terjadilah peperangan antara dua suku. Singkat cerita, usai selesai peperangan ini, salah satu putri dari pemuka kabilah itu ditawan oleh pihak musuhnya, jadi tawanan. Maka kemudian ayahnya pun berupaya untuk menebusnya. Ternyata tatkala anak tersebut ingin ditebus, anaknya tidak mau ditebus. Ternyata anaknya telah jatuh hati kepada salah seorang pemuda dari kabilah yang menjadi musuh ayahnya. Sehingga dia tidak mau dikembalikan ke orang tuanya, dia tetap ingin bertahan di situ, sehingga ini dianggap jadi aib oleh ayahnya. Sehingga ayahnya bersumpah, jikalau nanti saya punya anak perempuan lagi, maka saya akan bunuh, supaya tidak melakukan pengkhianatan yang sama. Jadi dianggap apa yang dilakukan oleh anak wanita tersebut adalah pengkhianatan. Itu aib keluarga, aib bagi suku mereka. Maka setiap kali anaknya lahir perempuan dibunuh. Dan ternyata kebiasaan itu terus menjadi turun-temurun kebiasaan yang dilakukan oleh mereka, sehingga mereka tidak suka dengan anak perempuan. Alasan lainnya kata para ulama, kenapa mereka benci dan tidak suka dengan anak perempuan? Karena mereka menganggap kalau anak perempuan ini hanya akan menjadi beban keluarga. Iya, hanya akan menjadi beban keluarga. Kecil, dibesarkan, dia hanya menghabiskan makanan di rumah. Kalaupun besar tidak bisa membantu keluarga mencari nafkah, tidak bisa menghasilkan uang. Dan kalaupun besar nantinya, tidak bisa pula dijadikan sebagai tambahan kekuatan ketika terjadinya peperangan. Jadi mereka biasa berperang. Perang saudara, perang antar suku, perang antar kabilah. Ya, kalau kita di Aceh ini perang kampung Lambaro sama Lempenerut, itu biasa terjadi. Ya. Nah, sementara jikalau anak-anaknya itu adalah anak perempuan, maka itu tidak akan menambahkan kekuatan. Tidak bisa diajak berperang. Sehingga mereka menganggap ini anak perempuan hanya beban saja. Akhirnya apa? Mereka benci dengan anak perempuan. Ini diantara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Tapi perlu diketahui ini tidak pada semua kabilah Arab. Pada sebagian besar saja. Ada kabilah-kabilah Arab yang mereka tetap mengakui anak perempuan. Mereka senang dengan anak perempuan. Tapi keumuman mereka tidak suka dengan anak perempuan. Sehingga Islam datang, para jamaah dimuliakan oleh Allah, memuliakan anak perempuan. Mau anaknya perempuan, anaknya laki-laki, itu semua karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak pernah tahu mana anak yang benar-benar membawa keberkahan kepada kita. Betapa banyak
Ketika orang tua dapat anak perempuan, justru anak perempuan itu yang berbakti untuknya. Sementara anak laki-lakinya lupa, tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Menjadi anak yang durhaka, naudzubillah. Iya. Ke Islam datang memuliakan anak perempuan. Bahkan diberi ganjaran siapa yang memiliki anak perempuan 2 orang, lalu dia didik, dia besarkan anak tersebut, dia jaga anak tersebut, maka kemudian anak tersebut akan menjadi apa? Menjadi tameng bagi kedua orang tuanya dari api neraka Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Dan subhanallah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebiasaan yang seperti ini ternyata diadopsi oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Ada di antara orang-orang yang ketika diberikan anak perempuan dia tidak senang, menganggap anak laki-laki lebih mulia dibandingkan anak perempuan. Ini tidak benar para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang mengatakan anak laki-laki lebih mulia daripada anak perempuan? Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada yang mengatakan kalau anak laki-laki pasti lebih mulia dibandingkan anak perempuan. Ya. Bahkan terkadang suami itu marah kepada istrinya, benci kepada istrinya, karena lagi-lagi istrinya setiap kali hamil melahirkan anak perempuan. Iya. Begitu istrinya hamil, USG ternyata ini anak perempuan, udah nggak jadi disayang-sayang. Jadi dia disayang-sayang, dimanja-manja istrinya. Begitu USG, ternyata anaknya perempuan, biasa aja. Tidak jadi disayang, tidak jadi dibelai, tidak jadi dimanja-manja. Ini akidah jahiliyah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Dan perlu diketahui, laki-laki dan perempuan itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memilih siapa yang Allah berikan anak laki-laki, siapa yang Allah berikan anak perempuan. Ya. Adapun apa yang disebutkan oleh para dokter atau orang-orang yang ahli, begini triknya mendapatkan anak laki, trik mendapatkan anak perempuan, itu cuma sekedar ikhtiar. Adapun hasil finalnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau berpikir secara logis, ya, perlu diketahui Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para istri itu diibaratkan oleh Allah Azza wa Jalla, nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian itu seperti apa? Ladang. Istri itu diibaratkan seperti ladang. Kita yang menanam benih di situ. Sehingga jikalau istri mengandung anak perempuan, jangan disalahkan ladangnya, salahkan yang menanam benih. Jadi, kalau mau disalahkan, kalaupun harus ada yang mau disalahkan, siapa yang harus disalahkan? Ya laki-laki, karena benihnya dari laki-laki. Demikian. Nah, ini akidah jahiliyah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Tidak suka dan benci dengan anak perempuan. Termasuk pula di antara kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah di masa itu. Ada di antara mereka yang tidak mau beranak, tidak mau memiliki anak dengan alasan takut tidak bisa diberi makan. Takut anaknya ini akan menjadi beban. Ya. Kayak Allah Azza wa Jalla katakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian lantaran takut miskin, kata Allah. Jangan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kami pula yang memberikan rezeki kepada kalian. Anak-anak kita ketika mereka lahir, mereka membawa rezeki. Kayak pepatah yang mengatakan banyak anak banyak rezeki, benar apa tidak jemaah? Benar para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Benar. Iya, benar. Kayak kita dapati orang ketika dia menikah, iya, lalu kemudian dia diberikan anak. Rezeki dia setelah diberikan anak dengan sebelum diberikan anak, lebih banyak mana kira-kira? Setelah diberikan anak. Setelah dia lahir anaknya, maka rezekinya bertambah. Kenapa? Karena anak itu lahir ke dunia membawa rezeki masing-masing, bukan memakan rezeki ayahnya, rezeki ibunya. Dia bawa rezeki masing-masing. Rezeki semakin bertambah di rumah. Iya. Ketika punya anak satu dengan punya anak tiga, rezeki lebih banyak mana? Anak satu atau anak tiga? Anak tiga lebih banyak. Karena mereka datang lahir ke dunia ini membawa apa? Rezeki. Itu kaidahnya benar. Banyak anak banyak rezeki. Punya istri? Punya istri Pak? Sama. Subhanallah. Taib. Kita bahas banyak anak aja ya. Taib. Benar sama yang dimuliakan oleh Allah. Banyak anak banyak rezeki. Kekhawatiran seorang tidak memiliki anak, khawatir nanti anaknya akan menjadi beban, ya. Maka ini adalah akidah dan keyakinan orang-orang jahiliyah. Jadi ini secara umum kondisi manusia di masa itu. Ya. Ini di kalangan jazirah Arabnya,
di kalangan orang-orang Arab. Kalau kita berbicara tentang kebiasaan orang-orang Romawi, orang-orang Persia, orang-orang Habasyah waktu itu, maka kita akan mendapati bahwa perangai mereka jauh lebih buruk. Perangai mereka jauh lebih buruk dari segi akidah, ideologi, maupun dari segi moral mereka. Di antara mereka ada yang memiliki kebiasaan pernikahan sedara. Kakak adik itu biasa menikah. Bahkan disebutkan salah satu raja Romawi yang sejarah ada yang menikahi putrinya. Menikahi putrinya lalu kemudian cekcok rumah tangga, dia melakukan KDRT, akhirnya putrinya dibunuhnya setelah dinikahinya. Ini kebiasaan yang terjadi di masa itu. Ya, dari kalangan Yahudi juga sama. Dari kalangan Yahudi mereka bobrok dalam hal akidah, dalam hal moral, dalam hal akhlak, termasuk dalam hal muamalah. Di antara muamalah yang terkenal dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah muamalah riba. Mereka sangat terkenal dengan itu. Jadi secara umum kondisi manusia, kondisi dunia sebelum diutus Nabi SAW itu berada di dalam kegelapan yang sangat nyata. Kayak Nabi katakan dalam hadis, "Innallaha nadhara ila ahlil ard, famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat kepada penduduk bumi, maka kemudian Allah murka kepada mereka. Baik itu yang Arabnya maupun yang non-Arabnya. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali hanya segelintir orang dari kalangan ahlul kitab yang masih berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di tengah kerusakan itu, meskipun manusia berada dalam kerusakan yang sangat nyata pada masa itu, tetap masih ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Isa sebelumnya. Iya, termasuk diantaranya siapa? Waraqah ibn Naufal yang nantinya akan kita sebutkan kisah beliau di awal-awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Beliau termasuk dari ahlul kitab yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama Nasrani yang masih murni, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dipilihlah oleh Allah Azza wa Jalla Jazirah Arab sebagai tempat turunnya wahyu. Dan perlu kita ketahui, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Dan kata para ulama, karena beliau adalah manusia terbaik dalam sejarah kehidupan manusia, maka tidak ada satupun kejadian di dalam kehidupan beliau yang terjadi secara kebetulan. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lokasi beliau dilahirkan, lokasi awal beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jazirah Arab. Diterangkan oleh para ulama. Para ulama mencoba menguraikan beberapa hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla itu memilih Jazirah Arab sebagai lokasi diturunkannya wahyu. Kenapa bukan di Romawi, bukan di Persia, bukan di bangsa Habasyah, Ethiopia, bukan pula di bangsa Hindia atau Cina. Kenapa Allah Azza wa Jalla pilih Jazirah Arab? Diterangkan oleh para ulama, ada beberapa hikmah, ada beberapa alasan. Di antara alasannya adalah yang pertama, untuk menjaga keaslian sumber agama Islam itu sendiri. Di mana kita tahu bahwa Jazirah Arab itu mereka tidak memiliki sejarah yang panjang, tidak memiliki budaya yang panjang, apalagi filsafat. Berbeda dengan negara-negara lainnya di masa itu seperti Romawi, Persia yang keumumannya telah dipengaruhi oleh pemahaman dan pemikiran filsafat di masa itu. Ditambah mereka memiliki budaya-budaya yang sudah mengakar. Sehingga kata para ulama, jikalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla di negara itu, di Romawi misalnya, di Persia, mungkin orang-orang akan mengira kalau apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hasil ciplakan dari ajaran-ajaran yang sudah ada. Ajaran yang sudah ada diciplak, dicontoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian beliau modifikasi, baru beliau jadikan sebagai ajaran yang baru. Atau misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Palestina, mungkin orang-orang akan beranggapan bahwa ajaran yang diajarkan oleh Nabi, yang didakwahkan oleh Nabi, bisa jadi itu adalah ajaran yang diambil oleh beliau dari agama Yahudi,
maupun agama Nasrani, yang lalu kemudian diubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau ajarkan sehingga beliau jadikan itu sebagai agama baru. Nah, Allah pilih Jazirah Arab karena Jazirah Arab itu tidak dikenal dengan sejarah yang panjang, tidak berada di dalam sebuah budaya ataupun pemikiran-pemikiran yang sudah mengakar pada waktu itu. Ini hikmah yang pertama. Jadi Allah menginginkan agar risalah ini tetap terjaga kemurniannya, tidak tercampur dengan pemikiran-pemikiran lain. Hikmah lainnya kata para ulama, kenapa Allah pilih Jazirah Arab, bukan Allah pilih Romawi atau yang selainnya? Karena bangsa Arab pada waktu itu tidak berada di atas agama ataupun ideologi yang satu. Jadi mereka tidak berada di atas agama yang satu. Berbeda dengan negara-negara lainnya. Romawi misalnya. Ya, ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Ketika Nabi diutus, Romawi Barat yang sudah runtuh, tersisa Romawi Timur. Agama mereka apa? Agama mereka adalah Nasrani. Habasyah agamanya Nasrani. Ya. Persia juga sama. Sehingga ketika sebuah negara itu berada di atas satu agama yang sama, tentunya kata para ulama, di satu sisi ini akan mempersulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam. Kenapa? Karena yang menjadi lawan beliau itu solid. Mereka bersatu, berada di atas satu akidah. Berbeda dengan bangsa Arab. Bangsa Arab tidak berada di atas satu akidah yang sama, tidak berada di atas satu ideologi yang sama. Ada di antara mereka yang beragama, sebagian yang beragama Yahudi, seperti orang-orang yang tinggal di Yathrib. Ada di antara mereka yang menyembah patung, menyembah berhala. Itu pun mereka yang menyembah berhala, mereka setiap kampung, setiap kabilah punya berhala sendiri-sendiri. Ya. Punya berhala sendiri-sendiri. Kalau di Taif misalnya ada berhala yang terkenal dengan Lata. Kalau di Mekah berhala yang paling mereka agung-agungkan adalah Hubal. Ya. Kalau di Madinah ada berhala Manaf. Jadi setiap kabilah mereka punya berhala masing-masing. Sehingga meskipun mereka sama-sama penyembah berhala, tapi mereka tidak solid. Kenapa? Karena berhalanya berbeda-beda. Tuhannya beda-beda. Sehingga ketika Nabi mengajarkan kepada mereka agama Islam, ini di satu sisi memudahkan. Kenapa? Karena musuhnya, lawan-lawan beliau itu sendiri tidak bersatu. Mereka sendiri saling berpecah belah. Saling berpecah belah. Kemudian juga kata para ulama di antara hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla pilih Jazirah Arab, ya karena bangsa Arab itu tidak tunduk di bawah suatu kepemimpinan. Ya. Berbedakan dengan Romawi, Persia, Habasyah, mereka punya raja-raja. Ya. Kalau Persia ada Kisra. Kalau Habasyah ada siapa? Ada Najasyi. Ya. Romawi juga demikian. Mereka punya raja. Tapi bangsa Arab itu tidak tunduk di bawah satu kepemimpinan. Maka tidak dipimpin oleh satu kepemimpinan yang mengatur seluruhnya, yang menguasai seluruhnya, tidak. Jadi sistem kekuasaan di masa itu di bangsa Arab itu persis seperti sistem demokrasi di masa kita ini, yang sistemnya itu koalisi. Jadi kayak partai-partai. Partai ini berkoalisi dengan partai ini. Kabilah juga sama, mereka saling berkoalisi. Kabilah ini berkoalisi dengan kabilah ini. Nanti ada kabilah sana jadi oposisi, jadi musuh gitu. Sehingga kadang-kala kalau kabilah ini sudah banyak itu koalisinya, itu jadi kuat nantinya. Jadi mereka tidak tunduk di bawah satu apa? Kepemimpinan. Bahkan yang ada mereka sering terjadi peperangan persaudaraan. Satu kabilah dengan kabilah ini berperang, padahal mereka satu kakek. Padahal mereka satu apa? Satu kakek. Kayak disebutkan ada satu peperangan yang dikenal dalam sejarah bangsa Arab itu Harbul Basus namanya. Peperangan Basus. Basus ini nama seorang wanita. Jadi mereka ini saya lupa nama kabilahnya. Ini mereka kabilah ini kakak adik. Iya. Ketua kabilah mereka ini kakak adik. Ayah mereka sama. Ya, kemudian beranak pinak, bentuk jadi satu kabilah gitu. Terbentuk jadi satu kabilah. Jadi dari kabilah A ini memukul onta miliknya wanita tadi ini, Basus ini. Dipukul ontanya mati.
Maka kemudian wanita ini marah dan mengajak semua kabilah untuk balas dendam. Akhirnya gara-gara satu ekor onta terjadi peperangan. Dan peperangan itu berlangsung selama 40 tahun. Dan sudah memakan korban ribuan. Gara-gara apa? Gara-gara satu onta. Perang saudara. Jadi mereka tidak berada di bawah satu kepemimpinan. Ya, tidak berada di bawah satu kepemimpinan. Memang ada kabilah-kabilah yang mereka kuatkan di masa itu. Seperti suku Quraisy. Suku Quraisy termasuk kabilah yang yang punya pamor lah di masa itu. Ya. Akan tetapi Quraisy tidak menjadi pemimpin untuk seluruh bangsa Arab di masa itu. Tidak menjadi apa? Pemimpin. Makanya ketika terjadi Fathu Makkah, Rasulullah SAW bertolak dari Madinah menuju Makkah untuk menaklukkan Makkah. Peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka banyak dari kabilah-kabilah Arab itu yang memposisikan diri mereka sebagai penonton. Kalau Quraisy menang, kita aman. Posisinya tetap seperti ini, ada masalah. Tapi kalau Quraisy kalah, Muhammad menang, berarti kita masuk Islam gitu mereka. Ini mereka posisikan diri mereka sebagai apa? Penonton. Coba bayangkan kalau seandainya bangsa Arab di masa itu berada di bawah satu kepemimpinan. Mereka punya pemimpin, diktator. Kemudian muncul Nabi SAW. Maka akan mudah sekali Nabi SAW untuk dilenyapkan. Mudah sekali Nabi SAW dieksekusi. Betul tidak jawab? Iya. Tapi Nabi SAW tidak dieksekusi karena tidak ada kepemimpinan yang memimpin secara mutlak di tengah bangsa Arab, di tengah kota Mekah, Jazirah Arab pada waktu itu. Sehingga meskipun mereka sudah berniat sekali ingin membunuh Nabi SAW, tapi mereka tidak berani untuk menyakiti Nabi SAW secara fisik selama masih ada paman Nabi SAW Abu Thalib. Karena kabilah Abu Thalib lumayan kuat, Bani Hashim. Ya, lumayan kuat. Sehingga mereka tidak berani menyakiti Nabi SAW. Sehingga ketika Abu Thalib sudah meninggal, barulah mereka berani menyakiti Nabi SAW secara fisik. Sehingga itulah akhirnya nanti Nabi SAW keluar menuju Taif untuk mencari suaka, untuk mencari perlindungan dan pertolongan. Demikian. Ini di antara hikmahnya kata para ulama. Kemudian juga di antara hikmah lainnya kenapa Allah Azza wa Jalla utus Nabi kita SAW di Jazirah Arab, bukan di selainnya. Kata para ulama karena bangsa Arab pada waktu itu memiliki bahasa yang sama. Dan ini memudahkan Nabi kita SAW untuk menyampaikan risalah Islam. Memudahkan Nabi SAW untuk berdakwah. Karena dari ujung ke ujung Jazirah Arab bahasanya sama. Bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Sehingga mudah bagi Nabi SAW untuk apa? Untuk berdakwah. Makanya ketika musim haji, tatkala orang-orang berdatangan ke kota Mekah untuk berhaji, untuk berumroh. Ingat ya, di masa jahiliyah orang-orang jahiliyah juga berhaji, mereka berumroh. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap kalau haji dan umroh itu adalah warisan yang telah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Jadi mereka tetap berhaji, berumroh, walaupun caranya telah dipenuhi dengan ritual-ritual kesyirikan dan kebidahan. Tapi mereka berhaji, sehingga itu dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Dan mudah bagi Nabi untuk mendakwahkan mereka, untuk menyampaikan Islam kepada mereka karena bahasanya sama, bahasa Arab. Tapi tidak perlu belajar bahasa mereka, lalu kemudian baru Nabi setelah itu berdakwah. Allah pilih Jazirah Arab karena bahasanya dari ujung ke ujung sama. Iya. Coba bayangkan kalau seandainya Nabi SAW diutus di Indonesia. Indonesia bagian mana? Kalau di Aceh, kalau mau berdakwah ke Medan nanti harus belajar bahasa Batak, Kalau berdakwah ke orang Jawa harus belajar bahasa Jawa dulu, ya kan? Ya, adapun bahasa kita ini, bahasa Indonesia ini kan, bahasa pemersatu ini kan, kalau kita lihat sejarah itu kan baru ada sekitar 100 atau 200 tahun yang lalu. Sebelum itu, sebelum bahasa Indonesia ada, ya masing-masing pakai bahasa daerah. Jadi coba bayangkan orang Aceh kalau mau ke Medan ya mau beli sesuatu bahasa isyarat, subhanallah, pakai bahasa isyarat. Tidak ada bahasa pemersatunya. Adapun bahasa Indonesia baru ada sekitar, ya kalau tidak salah baca-baca 100 atau 150 tahun yang lalu baru ada bahasa Indonesia, bahasa pemersatu.
Sebelum itu tidak ada. Masing-masing daerah pakai bahasa masing-masing. Ya, bahkan Aceh sendiri itu kan kadang banyak kosakata yang setiap daerah beda-beda ya. Aceh besar, Aceh pidi, beda-beda kadang. Logat juga dipengaruhi. Tapi bangsa Arab sama. Sehingga ini memudahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk berdakwah. Memudahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Kemudian juga diterangkan oleh para ulama di antara hikmah lainnya, Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arab karena sisa-sisa ajaran agama Nabi Ibrahim itu masih membekas di bangsa Arab, di Jazirah Arab. Sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim. Makanya orang-orang musyrikin, orang jahiliyah, orang-orang Arab musyriknya, itu mereka kalau ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka siapa? Allah. Mereka tahu. Artinya dari segi rububiyah mereka sudah mengenal Allah. Mereka sudah tahu yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jikalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Banyak ayat yang semakna dengan ini. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa orang-orang musyrikin Arab, mereka masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kata para ulama, tentunya akan lebih mudah bagi Nabi untuk memulai dakwah beliau dengan orang yang sejak awalnya sudah mengenal Allah, dibandingkan beliau harus memulai dakwah beliau kepada orang yang sama sekali belum mengenal Allah. Orang-orang Romawi mereka tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Jikalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mungkin mereka akan menjawab dewa-dewa mereka. Ya. Mereka akan menjawab Tuhan-Tuhan mereka. Tapi orang-orang Arab, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Ya. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, wa may yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr, fasayaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan kalian, siapa yang bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari sesuatu yang mati, wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan, segala perkara, fasayaquluna Allah. Pasti orang-orang musyrik ini, orang-orang Arab jahiliyah ini menjawab siapa? Allah. Sehingga dari sini kata para ulama, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita hendak berdakwah, maka mulailah dari yang paling mudah terlebih dahulu. Makanya Allah pilih Jazirah Arab sebagai lokasi titik awal persebaran Islam. Karena itu yang lebih mudah pada waktu itu untuk dijalani oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Nabi berdakwah di orang-orang Romawi. Nabi harus kenalkan dulu itu siapa Allah, apa-apa saja ciptaan Allah. Kan begitu. Sementara ketika Nabi berdakwah di tengah orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka yang sudah mengenal Allah, yang sudah tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Bahkan kalau kita lihat orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka menyembah berhala-berhala itu. Mereka tidak meyakini benar-benar bahwa berhala itu bisa memberikan mereka rezeki. Mereka tidak meyakini bahwa berhala itu benar-benar bisa memberikan manfaat dan melindungi mereka. Mereka justru mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah Mana, Lata, Uzza, Hubal ini kecuali apa? Kecuali agar mereka-mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya orang-orang musyrik yang mereka menyembah berhala, menyembah Mana, Lata, Uzza, Hubal itu, mereka meyakini kalau berhala-berhala ini adalah perantara antara mereka dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya akan lebih mudah berdakwah kepada orang yang seperti ini, karena hanya tinggal menjelaskan kepada mereka tentang tauhid uluhiyah. Berbeda dengan apa? Dengan selainnya. Nabi harus jelaskan kepada mereka tauhid rububiyah, tentang Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki segala alam semesta ini.
Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta ini. Ya, belum lagi nanti mereka sudah terkena pemikiran filsafat-filsafat mereka. Tentunya ketika mereka diterangkan tentang Allah yang menciptakan segalanya, nanti akan masuklah syubhat-syubhat mereka. Kemudian Nabi juga harus jelaskan kepada mereka tauhid uluhiyah. Setelah itu Nabi juga jelaskan kepada mereka tentang tauhid asma wa sifat. Ini lebih sulit bagi Nabi. Berbeda dengan tatkala Nabi berdakwah kepada mereka di tengah-tengah orang musyrikin. Kayaknya disebutkan orang-orang musyrik itu tidak dikenal ada masalah dengan masalah tauhid rububiyah. Dalam masalah tauhid rububiyah mereka bagus. Ya. Abu Jahal CS itu dalam masalah tauhid rububiyah bagus kata para ulama. Bagus dari sisi mana? Dia tahu yang menciptakan itu Allah, walaupun kelaziman dari tauhid rububiyah tidak mereka jalankan. Kelaziman maksudnya adalah ya kalau seharusnya mereka tahu yang menciptakan, yang mengatur segala alam semesta ini Allah, berarti kelazimannya satu-satunya zat yang berhak diibadahi adalah Rabb yang memiliki itu semua, kan begitu? Tapi dari segi pengetahuan mereka tahu. Dari segi pengetahuan mereka tahu. Dalam hal asma wa sifat, mereka juga tidak dikenal mengingkari nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah. Kecuali nama Ar-Rahman. Iya, qalu wa Ar-Rahman. Ketika Nabi SAW di perjanjian Hudaybiyah buat perjanjian, maka Nabi mencatat, menulis, memerintahkan sahabat untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka ingkari Ar-Rahman, wa Ar-Rahman. Ya, itu yang mereka ingkari. Tapi selain daripada itu tidak. Berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka harus dijelaskan dulu tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang maha sempurna dan maha tinggi. Tentu ini akan lebih repot. Makanya Allah memilih Jazirah Arab karena di tengah-tengah bangsa Arab itu masih ada sisa-sisa peninggalan dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian juga kata para ulama di antara hikmah kenapa Allah pilih Jazirah Arab itu dilihat dari faktor geografis. Dia dari faktor titik letaknya. Pertama kata para ulama, kalau Jazirah Arab khususnya Mekah itu adalah titik tengah bumi. Titik tengah apa? Bumi. Dan ini pendapat yang benar sebenarnya, Pak. Jadi titik tengah bumi bukan di mana sekarang titik tengah bumi? London ya. Bukan di London. Yang menjadi awal waktu. Greenwich ya. Yang benar titik tengah bumi itu adalah Mekah. Yang disebutkan liunzira ummal qura. Nabi itu dikeluarkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada ummal qura, induk-induk negeri. Induk-induk apa? Negeri. Jadi titik tengah bumi itu adalah Jazirah Arab, tepatnya Mekah. Ya. Ada perdebatan. Sebenarnya kita ini Indonesia ini lebih awal 24 jam dibandingkan Mekah. Atau justru sebaliknya, kita telat 20 jam. Jadi mereka yang mengatakan, dapat ya, teori yang pertama mengatakan kalau titik tengah bumi itu adalah Mekah. Berarti awal perhitungan waktu bukan dari London, tapi dari Mekah. Baik, berarti Indonesia telat 20 jam. Nah kalau kita ikuti teori ini, bahwa Indonesia itu telat 20 jam, karena titik tengah bumi itu adalah Mekah, sehingga awal waktu itu ya dari Mekah, maka akan hilanglah perdebatan-perdebatan kenapa di Mekah sudah puasa kita belum. Ya, karena kita telat 20 jam. Kenapa di Mekah sudah lebaran kita belum? Ya itu tadi, karena kita telat 20 jam. Sebenarnya nggak telat, kita tinggal nunggu giliran aja 20 jam yang akan datang. Paham nggak jemaah? Nah, dan ada penelitian tentang ini jemaah. Ada penelitian ya bahwa saya pernah baca, salah satu penelitinya seorang ilmuwan dari Mesir ya, ini lupa namanya karena udah lama baca, baru teringat aja nih, bahwa memang benar kalau titik tengah bumi itu adalah Mekah. Ya, titik tengah bumi itu adalah Mekah. Nah, kata para ulama, kenapa Allah jadikan Jazirah Arab sebagai lokasi lahirnya Nabi, tempat Nabi menerima wahyu? Ya karena dia adalah titik tengah, sehingga persebarannya akan lebih mudah merata, ya, ke berbagai penjuru bumi. Karena Jazirah Arab adalah tengahnya, sehingga penyebarannya lebih apa? Lebih gampang. Ya kan lebih gampang kan kita menyebarkan sesuatu dari tengah
atau kita menyebarkan satu dari ujung, lebih gampang mana untuk lebih cepat tersebar? Dari tengah. Maka Allah pilih Jazirah Arab. Di samping itu juga dari segi geografis, Mekkah itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu berada di tengah-tengah gurun yang pada waktu itu hampir kita katakan kekuatan Romawi dan Persia pun tidak mampu menaklukkan bangsa Arab. Tidak mampu menaklukkan bangsa Arab bukan karena kekuatan Arabnya, bukan. Tapi karena faktor geografisnya. Mereka dikelilingi oleh padang gurun yang sangat luas. Dan kalaupun mereka harus menempuh perjalanan menaklukkan bangsa Arab, membinasakan Mekah misalnya, Madinah, Yathrib pada waktu itu, mereka harus mengeluarkan sumber daya yang besar. Di samping itu, manfaat yang mereka dapatkan juga tidak terlalu besar. Karena tidak ada sumber daya alam yang bisa dikeruk dari Mekah pada waktu itu. Loh, minyak kan ada. Ya, minyak kan baru-baru aja. Dulu siapa yang tahu kalau di Mekah, di Arab Saudi banyak minyak? Nggak ada yang tahu. Ya. Jadi sumber daya pun nggak ada. Makanya Romawi, Persia itu tidak menjajah bangsa Arab. Kenapa? Karena di samping faktor geografis yang mereka dikelilingi oleh padang gurun yang panjang, artinya butuh pasukan dan tenaga yang ekstra untuk bisa sampai ke Mekah. Di samping itu, kalaupun mereka berhasil taklukkan Mekah, nggak ada manfaat yang berarti bagi mereka. Karena mereka keuntungannya, mereka mencari keuntungan duniawi, kan begitu? Ya, hanya mencari keuntungan duniawi. Beda dengan Indonesia. Dari Belanda datang ke Indonesia, banyak rempah-rempahnya. Banyak kekayaan alamnya. Ya, cengkeh, kelapa, ganja. Ganja nggak? Banyak kekayaan alam. Tapi kalau di Mekah nggak ada. Sehingga itu di satu sisi akan memberikan kemudahan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan Islam tadi. Kan? Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimunculkan di tengah orang Romawi misalnya, ketika baru berjumlah sahabat berjumlah 20-30 udah dibasmi semua, udah dibantai semua sama orang Romawi. Ya. Tapi Allah pilih Mekah itu tadi supaya tidak mudah dibinasakan oleh kekuatan yang adidaya pada waktu itu, Romawi dan Persia. Sehingga sampai tatkala Islam itu baru benar-benar kuat, barulah di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berani mengirimkan menyurat beliau kepada Heraklius, kepada Kisra, kepada Najasyi. Kapan itu? Ketika Islam sudah kuat. Ketika Nabi sudah berada di mana? Di Madinah. Sudah terbentuk negara Islam dan jumlah sahabat juga sudah banyak dan mereka sudah pengalaman melewati beberapa kali peperangan, perang Uhud, perang Badar. Sudah pengalaman berperang. Sebelumnya kan belum ada. Ya, belum ada dalam artian dengan kekuatan militer yang solid. Ketika sudah terbentuk negara Islam, baru kemudian Nabi mengirimi surat. Maka disitulah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuat, baru mulailah terjadi peperangan demi peperangan dengan orang-orang Romawi, orang-orang Persia. Jadi di antara alasan Allah pilih Jazirah Arab itu karena letak geografisnya yang sangat mendukung dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan lainnya kata para ulama, di antara alasan kenapa Allah Azza wa Jalla memilih Jazirah Arab itu sebagai tempat turunnya wahyu, tempat dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyadarkan umat Islam dan umat manusia secara umum bahwa kejayaan itu hanya akan dapat diraih dengan agama Islam. Iya. Dahulu bangsa Arab itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang takut kepada orang Arab. Tidak dikenal yang namanya tentara Arab, itu tidak dikenal. Mereka tidak dikenal memiliki kekuatan militer yang solid. Yang mereka tahu hanyalah perang saudara. Kalaupun mereka perang saudara, peralatan-peralatan, senjata-senjata yang mereka punya adalah senjata-senjata yang kuno dan primitif, ya kan? Pedang, panah, tombak. Berbeda dengan Romawi. Mereka sudah punya persenjataan yang jauh lebih canggih daripada itu, walaupun tidak secanggih sekarang. Tapi mereka sudah punya meriam, punya yang namanya manjanik. Manjanik itu seperti alat pelontar raksasa, ya. Seperti katapel, ya, katapel raksasa. Mereka sudah punya itu. Bangsa Arab nggak punya. Bangsa Arab tidak punya.
Tapi lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah Islam itu muncul, terbentuk negara Islam, terjadi peperangan demi peperangan. Lihat, hampir semua peperangan yang diikuti oleh umat Islam, mereka pasti jumlahnya lebih sedikit dibandingkan musuh mereka. Nggak usah jauh-jauh dulu ya. Di Perang Badar. Perang Badar berapa jumlah kaum muslimin? 317. Ada 318, ada 317. Jadi 300 belasan. Musuh mereka jumlahnya berapa? 1000. 1 banding 3. Siapa yang menang? Hah? Secara logika harusnya yang menang siapa? 1000. Tapi Allah menangkan yang 300. Karena mereka bersama Allah Azza wa Jalla. Ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud, berapa jumlah pasukan kaum muslimin? Berapa jumlahnya, Pak? Berapa jumlahnya? 1000. Awalnya 1000. Berangkatlah mereka dari pusat kota Madinah menuju kaki Gunung Uhud. 1000. Di tengah jalan 300 pasukan mengundurkan diri. Yaitu pasukan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Berarti sisanya berapa? 700 melawan 3000. Siapa yang menang? Menang yang 700. Harusnya yang menang berapa? Ya, harusnya 3000 menang dibandingkan 700. Ya. Termasuk pula ketika terjadi peperangan kepada orang-orang Romawi, orang-orang Persia. Coba lihat ketika terjadi perang Qadisiyah. Jumlah pasukan kaum muslimin 32.000. Sementara jumlah pasukan musuh, orang-orang Persia pada waktu itu, jumlah mereka 200.000. 32.000 melawan 200.000. 1 banding berapa tuh? 1 banding 6,5 ya. 1 banding 6 lah kita bilang. 1 banding 6. Coba bayangkan tuh. 32.000 lawan 200.000. Tapi Allah Azza wa Jalla menangkan yang 32.000. Coba lihat. Apa yang membuat mereka menang? Padahal jumlah mereka sedikit. Jumlah yang membuat mereka menang adalah karena mereka bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Karena mereka memeluk dan membela agama Islam. Mereka berperang demi agama Islam. Berbeda dengan musuh-musuh mereka. Mereka berperang demi dunia. Sehingga mereka kalah. Tapi orang-orang yang berperang karena agama Islam, mereka menang. Mereka menang. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pilih Jazirah Arab ini bukan dari Romawi yang pada dasarnya sudah kuat, bukan dari Persia yang pada dasarnya sudah kuat militernya. Allah pilih Jazirah Arab yang mereka sama sekali tidak dikenal. Allah ingin menyadarkan mereka bahwa kejayaan itu hanya akan mampu diraih dengan apa? Dengan agama Islam. Ingat itu baik-baik. Kejayaan tidak diraih dengan kekuatan militer, dengan banyaknya pasukan. Kejayaan itu diraih dengan agama Islam. Makanya ketika Umar bin Khattab itu pernah ingin mendatangi satu negara yang mereka taklukkan. Di tengah jalan, mereka melewati sungai kecil. Maka Umar bin Khattab turun dari onta beliau. Dia lepas sepatunya. Talinya digantungin di leher. Beliau posisinya pada waktu itu sebagai khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin yang kaum muslimin, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Maka ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Ubaidah bin Jarrah atau selain beliau, berceloteh, wahai Amirul Mukminin, kalau seandainya dilihat sama musuh kita nggak takut sama antum nih. Sebelumnya mereka kalau dengar nama antum tuh takut, gemetar kalau dengar nama Umar bin Khattab. Tapi kalau dilihatnya ini pemimpinnya, tampilannya kayak gini, nyandang sepatu di lehernya, ini hilang rasa takut musuh kita terhadap kita. Kata Umar bin Khattab mendengar itu, kalau seandainya bukan kamu yang bilang seperti ini, saya sudah pukul kepala kamu. Ya. Kalau untung aja yang bilang ini kamu, karena kata salah itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Untung aja yang ngomong kayak gini antum. Kalau nggak antum, udah pukul kepala antum. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan dengan apa? Dengan Islam. Iya, dahulu kita ini adalah orang yang hina, kata beliau. Setelah datang Islam, Allah muliakan kita dengan Islam. Artinya apa? Kemuliaan itu tidak dilihat dari penampilan, tidak dilihat dari kekuatan militer. Bahkan coba lihat di perang Hunain. Perang Hunain, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Perang yang kalau kita lihat,
secara hitung-hitungan matematika harusnya kaum muslimin menang. Kenapa? Karena di peperangan-peperangan sebelumnya, perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Ahzab, ya, perang Tabuk, itu jumlah kaum muslimin selalu minoritas, paling sedikit, tapi selalu menang. Tapi di perang Hunain itu tahu terjadinya kapan? Setelah terjadi penaklukan Makkah. Jadi setelah bertolak dari Mekah yang jumlahnya 10.000, ditambah penduduk Mekah yang masuk Islam sekitar 400.000, berarti jumlah mereka berapa? 14.000 bertolak menuju Taif untuk berperang melawan kabilah Thaqif. Kabilah Thaqif ini salah satu kabilah terkuat di Mekah. Ya, saingannya Quraisy pada waktu itu. Jadi kabilah Thaqif ini setelah Mekah ditaklukkan, mereka tidak mau masuk Islam. Maka Nabi bertolak ke sana untuk berperang. Ya. Maka karena jumlah mereka banyak, sebagian sahabat mulai mulai kayak berceloteh, lan nuglabal yaumin qillah. Hari ini kita tidak akan dikalahkan oleh pasukan yang sedikit. Artinya mereka sudah lupa kalau selama ini yang membuat mereka menang itu bukan jumlah, bukan kekuatan mereka, tapi itu adalah pertolongan dari Allah. Maka tatkala mereka jumlahnya banyak, mulai lupa diri. Takabur ya kalau bahasa kasarnya. Mulai lupa diri. Maka apa yang terjadi? Allah katakan, wa yauma hunainin id jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'ah, ya, wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaytum mudbirin. Dan ingatlah ketika terjadi perang Hunain, tatkala kalian sudah mulai congkak dengan jumlah kalian yang banyak, padahal jumlah yang banyak itu tidak memberikan andil sedikit pun, kata Allah, sehingga bumi itu terasa sempit bagi kalian dan kalian lari ke belakang. Jadi di awal mereka kalah. Gara-gara apa ini? Gara-gara mereka tidak lagi bersandar kepada Allah satu-satunya, mereka justru melihat kepada banyaknya jumlah pasukan mereka. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, di antara hikmah Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita di Jazirah Arab yang tidak dikenal oleh dunia, tidak memiliki kekuatan militer, tidak memiliki persenjataan. Lalu kemudian Islam itu menyebar dan menjelma menjadi kekuatan yang sangat ditakuti. Bayangkan hanya 13 tahun setelah Nabi SAW wafat, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, setengah daratan dunia dikuasai oleh umat Islam. Setengah daratan bumi ini dikuasai oleh siapa? Umat Islam. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari suku bangsa yang tadinya tidak dikenal, tidak punya kekuatan, tidak terlatih, tidak punya pasukan elit, tidak punya persenjataan, menjadi kekuatan yang menguasai bumi. Bahkan para ulama sejarah mengatakan tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia dari Nabi Adam hingga hari ini revolusi yang begitu besar seperti revolusi yang dilakukan oleh umat Islam. Itu tidak ada. Sehingga kata para ulama, di antara hikmah besar Allah utus Nabi di Jazirah Arab ingin menyadarkan kita semua bahwa kemenangan, kejayaan, kekuasaan itu akan kita raih manakala kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita tidak berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla, sebanyak apapun jumlah kita, maka itu yang kata Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya, ka gusa'is sail. Jumlah kalian banyak, tapi seperti buih di lautan. Nabi sebutkan dalam hadis, hampir-hampir akan datang satu masa, kalian ini ibarat makanan yang berada di atas meja makan, yang diperebutkan oleh orang-orang untuk siap disantap. Sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Amin qillatina yawma idzin ya Rasulullah? Apakah karena waktu itu kita sedikit jumlahnya? La, bal antum katsir, kata Nabi. Enggak, kalian itu banyak jumlahnya. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail. Tapi kalian itu meskipun banyak, tapi kualitasnya seperti buih di lautan. Kenapa itu? Tidak berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah, tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Di mana kejayaan, di mana kemenangan ketika kita berpaling dari agama Allah? Ingat di perang Uhud. Di perang Uhud, apa yang membuat kaum muslimin itu sempat terpojok, membuat sekian para sahabat wafat. Kemudian Nabi sampai terdesak di kaki gunung Uhud. Apa yang membuat mereka terpojok? Hanya karena satu perintah Nabi yang mereka abaikan. Nabi tempatkan sejumlah pasukan di bukit Rumah, ya.
pasukan, kalau bahasa sekarangnya para sniper, jumlah mereka kurang lebih 50 orang. Nabi berpesan, apapun yang kalian lihat jangan turun sampai saya beri instruksi langsung. Tapi ternyata tatkala mereka melihat kaum muslimin seperti sudah mendominasi, pasukan musyrikin sudah lari kocar-kacir, mereka turun dengan niatan membantu mengumpulkan ghanimah. Akhirnya Pak, kekosongan pos tadi dimanfaatkan oleh Khalid ibn Walid. Maka Khalid bin Walid bermanuver dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Sehingga akhirnya kaum muslimin diserang dari depan dan dari belakang. Sehingga Nabi terpaksa terpojok ke kaki gunung Uhud. Coba lihat, Nabi Muhammad mereka hampir kalah hanya gara-gara satu perintah Nabi diabaikan. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin hari ini? Kesyirikan banyak jalela, banyak sunnah Nabi yang mereka abaikan, banyak ajaran-ajaran agama yang mereka abaikan, lalu berharap kaum muslimin hari ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Satu-satunya cara kita untuk mendapatkan kemenangan dan kejayaan adalah dengan berpegang teguh dengan agama Islam. Sebagaimana dahulu Umar bin Khattab menaklukkan Palestina dengan agama Islam, maka hari ini kata para ulama, satu-satunya cara untuk bisa menaklukkan Palestina kembali, merebut kembali Palestina adalah dengan cara berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia beberapa hikmah ya, beberapa alasan-alasan yang kata para ulama kenapa Allah memilih Jazirah Arab itu sebagai lokasi tempat diturunkannya wahyu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sudah masuk waktu salat Isya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.